Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Fusi. Semoga perjumpaan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan apapun usaha kita selama bulan Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan tadarus dulu. Ini surat Al-Anfal ya. Sebagaimana kemarin pernah saya singgung ya. Surat Al-Anfal ini ada kaitannya nanti dengan surat Al-Baro'ah. Ya, letak surat Al-Anfal ini adalah sebelum surat Al-Baro'ah atau disebut dengan surat At-Taubah juga. Nah, tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal dan surat Al-Baqarah ini terkait hukum-hukum peperangan. Jadi Ibu, sebelum kita tadarus perlu kita pahami bahwa Islam ini agama yang universal, agama yang komprehensif ya, agama yang kamil ya, yang sempurna. Sehingga tidak ada satupun masalah dalam kehidupan manusia ini kecuali telah dibahas oleh Al-Quran. Ada sebuah kisah menarik Bunda. Satu saat ketika terjadi diskusi di antara para sahabat terkait tentang Al-Quran. Maka ada yang bertanya bagaimana Al-Quran menyebutkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Coba apakah ada di dalam Al-Quran disebutkan tentang sandal? Jadi mungkin orang nggak terbesit ya. Apa ada sandal? Apa ada sandal di Al-Quran? Maka Abu Bakar kemudian menjawab, ya ada. Apakah kamu lupa ya kalam Allah ketika menceritakan kisahnya Nabi Musa? Allah SWT mengatakan, "Ikhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ikhla'na 'alaika artinya adalah wahai Musa, kamu sekarang berada di tempat yang suci, maka hendaklah kamu melepaskan sandal kamu atau terompah kamu. Nah ini, sandal aja dibahas dalam Al-Quran, apalagi masalah negara, masalah politik, masalah ekonomi, tentu hal yang besar-besar semacam itu dipastikan di Al-Quran pun dibahas. Nah, kemudian Bunda, Al-Quran ini sebagaimana saya katakan tadi ya, adalah pedoman yang lengkap. Artinya apa? Dalam kondisi kita damai itu seperti apa? Dalam kondisi kita perang seperti apa? Karena hidup ini tidak selalu mulus Bunda. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Maka Allah SWT memberikan pedoman. Oh, kalau kamu dalam kondisi ada nikmat, dalam kondisi kamu gembira, dalam kondisi kamu senang, ini loh pedomannya supaya kamu tetap dalam ridhoku. Tapi ketika kamu dalam kondisi sedih, dalam kondisi susah, dalam kondisi kena musibah, dalam kondisi kena ujian, oh ini loh pedomannya supaya kamu tetap berdiri tegak di atas jalanku. Jadi seperti itu Bunda. Jadi nggak usah kita takut ketika kita membahas ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang. Karena ini kondisi-kondisi yang bisa jadi terjadi. Tentunya kita tidak berharap terjadi hal tersebut. Karena Rasulullah sendiri ya menegaskan kepada para sahabatnya, janganlah kalian berharap datangnya musuh. Ya, tetapi kalau musuh itu datang, maka kamu harus bersiap-siap dan melakukan yang terbaik. Kurang lebih begitulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ini adalah bagian integral, bagian kesempurnaan daripada ajaran agama kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat semacam ini jangan kemudian
dikriminalisasi. Bener ya? Kan sering orang tuh kalau bahas jihad, bahas perang, oh seakan-akan Islam itu adalah teroris, seakan Islam itu adalah jahat. Itu sengaja dibuat opini oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang tidak suka Islam. Bahkan ada ide atau keinginan mereka untuk menghapus daripada ayat-ayat jihad. Ini tentunya kan sudah kebablasan ya. Ya, sebagaimana ada undang-undang terkait apa namanya, misalkan di suatu negara ada undang-undang terkait misalkan kebakaran. Apakah harus apa namanya terjadi kebakaran? Kan ya tidak. Tapi ini adalah bentuk antisipasi, antisipasi, dan itulah Islam sekalian. Jadi sebelum terjadi apa-apa itu Islam telah mengantisipasi, ya. Islam telah mengantisipasi dengan berbagai macam pilar-pilar hukum yang ada di dalamnya agar manusia ini bisa menjalani kehidupan dengan ketenangan dan juga dengan pedoman yang jelas dalam kehidupan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca terkait surat yang kita bahas ini. Nah, mungkin kita minta sebentar, saya cari Mbak Yanti. Nah, kemarin kan saya belum pernah dengar ya Mbak Yanti. Atau Mbak Nabilah ya kemarin ya. Iya Mbak Nabilah. Mbak Nabilah, halo, Assalamualaikum. Halo Mbak Nabilah. Kelihatannya tidak ada connect. Oke Mbak Yanti deh. Mbak Yanti Susanti, ayo. Ya Ustadz. Oke, mungkin bisa dibuka Bu videonya supaya kita bisa melihat ke gerakan, mohon maaf, gerakan mulut kita. Ustadz tunggu ya, aku cari kerudung dulu. Oh gitu, ya harus kerudungan mau ngaji ya, yuk kerudungan. Kemarin udah diajarkan loh adab-adab kita membaca Al-Quran. Oke, kita tunggu. Siap. Ustadz aku baca ini. Ya betul, baca ayat yang kita paparkan di layar. Mudah-mudahan kebaca ini karena pakai handphone. Perlu dibesarkan dikit atau bagaimana? Iya, udah bisa aku Oke. dari handphone. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, Bismillah. Mbak Yanti, kita Ya, pelan-pelan ya nggak apa-apa ya. iya. Oke, jadi zalnya agak diperjelas. A'udzu. Zal itu ujung lidah itu harus keluar, ya Hmm. keluar. A'udzu. Jadi dipepetkan dengan gigi atas. Oke. A'udzubillah. Ah, ingat-ingat jangan lupa sampai mati kita. Nanti lupa lagi besok. Ayo, harus. Jadi ada dua huruf Bunda, lidah harus, A'udzubillah. yaitu Hmm. sa dan zal. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm. Bismillahirrohmanirrohim. Ini semestinya nggak usah bismillah ya. Ya nggak apa, lanjutlah. Ada kebiasaan. Lanjut, nggak apa. Wa'lamu annama ghanimtum min Ah, syai'. jangan jangan digaskan. Jadi memati ketemu kan idgham lain. Jadi Mhm. landai gitu. Jangan kayak orang apa namanya terganjal apa namanya kalau jalan kita tuh kadang ada namanya apa itu polisi tidur dulu kaget kita. Tapi landai. Ya, Annama ghanim tum. Ah.
annama ghanimtum min min syai'in fa anna lillahi hum humusahu Khu. Kha itu harus hu- ada getaran. Khu. hum- Nah, humusahu humusahu walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili wa ing bani sabil. Berhenti situ aja. wabani sabil in kuntum amantum billahi wa ma Panjang. Wama. Ya ini sebenarnya ada dua bacaan sih. Wama. Boleh panjang lagi. Wama. wa ma wa ma anzalna ala abdina yaumal furqa Yaumal. furqani yaumal taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Barakallahu fikum Mbak Yanti. Tinggal sering-sering baca nanti lancar sendiri itu. Artinya Amin. secara bacaan itu sudah masuk sih. Tinggal nanti dibiasakan membaca Al-Quran gitu Bunda. Ya, Iya. jenengan lihat siapa misalnya Mbak Dika ya, Mbak Ika atau Mbak Dika? Saya tak, Dika Ah, tak. Mbak Dika. Ya tak. Ya, kalau jenengan bandingkan dengan Mbak Dika tiap hari ngaji Quran ya lancar. Lah, Ah, Bu Yanti kalau sering-sering baca melebihi saya nanti, insya Allah. waduh. Iya, betul. Amin, amin. Ya, Alhamdulillah, insya Bunda. Allah. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya mungkin siapa ya? Uni tak, Uni. Eh, siapa? Uni Siapa yang Deni. mau? Uni Uni Deni. Deni. Mana? Uni Deni nih. Ya, betul. Oke, Uni Deni. Halo, Uni Deni. Oh, Uni Deni lagi sibuk mungkin. Mbak Rina Lina Mandasari. Ayo Ibu, Ya, Ustaz. sekarang lagi di mana posisi? Lagi di Epinisur Sen, Pak Ustadz. Masih di Paris kah? Iya, dekat-dekat Paris. Oke, ayo kita baca lagi. Ayat berapa, Ustadz? Ini dulu dibaca lagi nanti saya terangkan, nanti pindah bacaan lagi saya terangkan gitu caranya. Ayat 41 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama alimtum min Ro, bukan a, ro, oh, nim itu. ya, ada titik. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi Oke, sebentar. khumsahu. Pelan-pelan dulu. Ya. Annama ghanim itu kan ada memati ketemu tak harus jelas. Namanya izhar syafawi. Wa'lamu annama ghanim. Yang landai itu adalah mim ketemu mim. Ghanim tum. Kayak diulang. Wa'lamu annama animtum min Jangan sayyin. diberi dengung. Ghanim tum. Itu. Enggak berdengar ya. Enggak. Wa'lamu annama ghanimtum min sayyin fa Sennya anna Bunda, sennya ya agak dibesarin. Bukan sa. syah Hmm. min Ming. min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Umusahu.
Khumusahu. Begini Khumusahu. mungkin ya Mbak Rina, mungkin Ya. ini yang menjadikan kita terbaca seperti itu karena kita ngikuti lagu kita. Jadi kita Gitu. nggak sadar, Mbak Rina kan ngikuti lagunya, lagu-lagu yang dibuat, yang dipakai itu. Sehingga kadang kita itu ngikutin ritme lagu. Padahal sini nggak panjang, tapi ritmenya panjang. Jadi kadang seperti itu, nggak apa-apa. Ulang coba. Fa'anna lillah. Fa fa'anna lillahi khumusahu. 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 Nah itu. وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل Ayo. Wal masa. Wal mas. وبني Wal mas. والمساكين وبني Masa kini atau السبيل masa kina? kini Masa kini Bu, sekarang ini masa kini. والمساكين وبني السبيل gitu ya. Ya sip. Terus. وبني السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما Nah ini. أنزل Halo. In ya kuntum amantum. Ya. Perhatikan ada mem mati ketemu ba. Bacaan apa itu? Mbak Yayan? Teh Yayan? iklab Yes. Kenapa? Ada mem mati ketemu ba. Bacaan apa itu? Iklab. Mem mati ketemu ba. Oh. Idgham. La haula wala quwata illa billah. Mem mati loh, bukan non mati loh. Mem mati ketemu ba. mimo Halo? izhar Hmm. izhar ya. Ada gunah di situ harus dengung. Kalau izhar itu jelas. Izhar itu kayak yang tadi loh. Ghanim yang di atas tadi. Ya, bacaan apa itu? Apa? Ikfa. Mbak Hafizah, mana kamu? Nggak kelihatan. Ya, Ayo. Ustaz. Apa bacaan apa, ayo? Ikhfa? Ikhfa apa? Tidak tahu. Ayo. Kamu masih sakit toh? Pagi aja, Ustaz. Alergi sepertinya. Dulu udah pernah. Kayak saya juga ini. Alergi juga saya ini. Ikhfa Syafawi namanya. Ya, perhatikan. Safawi. Namanya Ikhfa Syafawi. Baik. Teh Yayan. Yes. Ini cari apa toh kamu tuh otak-atik di situ cari apa kamu tuh? Quran, Ustaz. Masya Allah. Al-Quran. Lah iya. Ini namanya Eva Syafawi. Aku tuh tahu loh dari sini tuh aku bisa ngeliat di belakang-belakang orang-orang ini. Ya, Eva Syafawi. Jadi Eva Syafawi itu ya apabila ada mem mati, bukan non mati loh ya, hati-hati. Mem mati ketemu ba. Ya. Okay. Kalau non mati ketemu ba bacaan Idgham. Iklab. Kebalik lagi. Ini lama-lama tak ganti ketuanya ini nanti. Ya. Saya dukung mengganti ketua, Ustaz. Namanya adalah iklab. Ya nggak apa-apa. Memang Bunda perhatikan, memang tidak wajib kita mengetahui nama-nama itu, tapi kan sebaiknya kita tahu. Ya, memang nggak wajib sih, nggak ada, harus tahu. Yang wajib itu benar bacaannya. Cuma ya kita ini dulu itu pernah saya observasi Bunda. Ini ternyata itu bukan gara-gara sih. Di antaranya adalah dulu ketika kita belajar itu memakai metode Iqra. Ya. Iqra itu modelnya kan langsung jadi. Bacaannya bener. Tapi ketika tak tanya anak saya, nah ini bacaannya apa kok? Bacaan kok bagus ini? Nggak tahu, Bi. Nah, berarti itu nanti. Saya generasi itu, Ustaz. Ya, betul. Nanti di-upgrade, Bunda. Nggak masalah. Ayo lanjut. Mbak Rina. Belum selesai loh.
Tadi sampai mana tadi? In kuntum. Mbak Halo Rina Mbak dilanjut. Mbak Rina. Mbak Mbak Rina. Rina. Halo Mbak Rina. Ini kelihatannya ya, nggak gerak loh dia. banyak Nggak ada Farid. connect ini. Tuh, nih Denny sudah ada. Ah, Karena Mbak Rina. Oh, hilang malah. Masya Allah. Ke alam mana dia? Ya ada, Uni Deni, Uni Deni, Uni Deni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah buat Uni Deni. rendang ya, Mbak? Iya, Ustadz nyariin saya ya. Astagfirullah malah rendang-rendang. Iki lo dilanjutin. Siap. Dari mana nih, Ustadz? Dah ini ingkuntum, ingkuntum. In kuntum amantum billahi wa ma Amantum, amantum kan tadi udah dibahas namanya ikhfa syafawi. Iya, Ustadz. Ah, Amantum. tumnya jangan keras, nggak tegas tapi samar. Namanya ikhfa. Ayo. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Uni Dini. Satu lagi. Ini yang biasa belum muncul siapa ini ya? Ardi. Mbak Ardi. Halo. Halo Mbak Ardi. Assalamualaikum. Mbak Rizka udah ada Mbak Rizka? Halo Mbak Rizka. Iya, Ustaz. Oh, Maaf, ayo baru baca. gabung terlambat. Oh, enggak apa-apa. Ayo kita baca. Ayat Al-Anfal. Ayat 41. Sebentar. Ini juz berapa ya? Ngapunten nih. Dibuka wajahnya biar aku bisa ngelihat gerakan mulutnya. Sebentar. Ustaz, saya belum siap. Kalau yang lain dulu, nanti habis itu baru saya boleh nggak? Oh, yang benar. Oke deh. Saya belum pakai jilbab. Nanti saya pakai dulu. Oke. Terus Pak siapa Yar, ini? mau kena. Ya Yang udah, lain dulu ya. Mbak Habis Hafizah. Mbak yang lain. Hafizah. Iya, Ustaz. Nah, Iya. ayo dibaca sekali lagi nanti saya terangkan. Ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an wallahu ala kulli
kulli syai'in qadir. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Mungkin agak terputus-putus tadi ya apa namanya internetnya. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat 41 ini menerangkan tentang ghanimah. Apa itu ghanimah sih? Ghanimah itu artinya adalah harta rampasan yang diperoleh oleh umat Islam setelah terjadinya peperangan. Itu namanya ghanimah. Jadi kalau misalkan ya pasukan Islam ini berperang ya dengan musuhnya, kemudian mendapatkan kemenangan, hasil peperangan itu namanya ghanimah. Sedangkan hasil peperangan ya atau harta, bukan peperangan, hasil harta yang diperoleh bukan karena peperangan, misalkan ya suatu kampung dikepung ya seperti halnya terjadi zaman Rasulullah ketika perang Khaybar. Itu orang Khaybar itu kan dikepung itu Bunda, dikepung ya. Sehingga mereka selang beberapa hari gitu atau bahkan sampai beberapa hari sehingga akhirnya mereka menyerah, maka harta yang diperoleh saat itu namanya adalah fai'. Jadi fai' itu adalah harta yang diperoleh ya dari musuh tanpa ada peperangan. Nah, di sini saya perlu terangkan Bunda karena dua istilah ini sering disalahgunakan oleh aliran-aliran sesat ya, di mana mereka itu misalkan ya di Indonesia itu ada kelompok-kelompok yang dikenal mereka NII ya, NII mereka namanya itu Negara Islam Indonesia ya, mereka bergerilya di kampus-kampus ya, dan mereka kemudian bahkan menghalalkan apa namanya segala cara untuk mendukung apa namanya gerakan mereka. Ya, mereka menyebut bahwa boleh mereka itu mencuri ya harta orang lain bahkan orang tuanya ya. Karena dianggap itu adalah musuhnya. Bahkan bisa jadi wallahu alam ya menghalalkan darah orang selain kelompok mereka. Namun yang terjadi sampai saat ini mereka memakai modus misalkan menipu ya, menipu orang, menipu misalkan di kampus mereka ngumpulin SPP kelihatannya menolong tapi kemudian digemplang. Ya, bahkan kemarin terakhir kelompok ini mencuri apa namanya kabel Telkom, kemudian ternyata ya setelah diselidiki oleh pihak keamanan ya terafiliasi kepada gerakan-gerakan sesat yang mengatasnamakan Islam. Maka perlunya kita hati-hati ibu-ibu ya terutama anak-anak kita yang sedang belajar, semangat keagamaan itu harus, tetapi juga kita harus tahu apakah ini benar atau tidak. Nah, dalam konteks agama kita Islam, sejak awal Islam ini tidak apa namanya tidak mengajarkan untuk kita memulai berperang, Bunda ya. Tolong ini diperhatikan ya. Islam tidak pernah disebarkan dengan peperangan. Bahkan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya peperangan itu terjadi adalah untuk mempertahankan dakwah. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang Barat yang mengatakan Islam itu tersebar karena pedang. Nah, untuk menjawab pernyataan semacam ini kita lihat sejarah aja. Ya, coba perhatikan Bunda, Islam masuk di Indonesia apakah dengan pedang? Kan tidak. Di Nusantara tidak. Ya. Nah, makanya kenapa ini perlu kita luruskan sejarah bahwa Islam itu tidak benar digambarkan sebagai agama yang haus darah. Nauzubillah min dzalik. Maka kenapa Islam itu disebut Islam karena apa Bunda? Islam itu artinya adalah perdamaian. Ya, Islam itu artinya adalah keselamatan. Islam itu artinya adalah memberikan kenyamanan. Itu al-Islam. Ya, maka kenapa dimanapun kita berada, risalah Islam seperti itu harus kita pegang. Tetapi di sisi lain Bunda, ya karena Islam ini adalah sebuah apa namanya keyakinan yang memiliki ajaran yang realistis, ya ajaran yang realistis, tidak hanya ajaran yang diawang-awang, maka ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan,
Islam sudah mempersiapkan aturannya. Di antaranya adalah terkait peperangan. Ya, memang tidak ada orang menginginkan perang, tetapi itu adalah sunnatullah yang pasti terjadi, Bunda. Siapa yang menginginkan saat ini kita tahu misalkan Bunda ya di Palestina mereka digempur semacam itu. Ya, tentu kita sebagai saudara daripada saudara kita yang ada di Palestina, minimal kita mendoakan semoga Allah SWT menjaga mereka, menolong mereka. Ya, karena keterbatasan yang ada. Tetapi bagi orang Palestina, ini adalah realita yang harus dihadapi, Bunda. Maka kenapa Islam memberikan aturan-aturan main dalam berperang. Di antaranya, Bunda, yang ini sampai sekarang orang Barat pun yang dikatakan sudah maju, ya kayak kita ini di Perancis ini, mereka mengatakan maju, tapi mereka ini belum tentu bisa membuat undang-undang sebagaimana Islam menjalankan atau apa namanya menjelaskan terkait aturan perang. Contoh misalkan Bunda, jadi setiap pasukan itu dikirim, ya baik itu di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Bunda, itu mereka didoktrin. Doktrinnya apa? Jangan sampai kalian merusak apa? Merusak atau menghancurkan rumah ibadah. Coba Bunda. Itu standar luar biasa Islam, Bunda. Sebelum PBB, sebelum apa namanya perjanjian Jenewa, ya Islam sejak awal telah memberikan prioritas bahwa rumah ibadah itu tidak boleh diganggu. Sekalipun itu adalah apa namanya punyanya orang di luar Islam. Kemudian tidak boleh membunuh orang yang tua renta, anak-anak, kemudian wanita, ya. Tidak boleh membakar apa namanya tumbuh-tumbuhan, merusak tumbuh-tumbuhan. Ini aturan luar biasa, Bunda. Dan itu sudah ada ya 14 abad yang lampau. Coba kita bandingkan dengan peperangan modern yang dikatakan peperangan modern, Masya Allah, yang menghancurkan segala-galanya, ya meratakan seluruh bumi yang ada, ya. Mereka tidak lagi menghiraukan itu adalah anak kecil, itu adalah wanita, itu adalah kaum yang rentan, atau itu adalah pohon-pohonan. Nggak ada kaitannya mereka ini. Itulah perbedaan jika kehidupan manusia diatur dengan moral Islam dengan moral-moral selain Islam. Nah, kembali lagi Bunda, dalam peperangan ini ada kemenangan juga ada kekalahan. Ya, tentu Islam Bunda merespon. Ya, Islam ini kan bukan agama yang di ruang angkasa, Bunda. Tapi Islam itu adalah agama yang real ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dulu kenapa mungkin banyak yang tanya ya, Ustadz, kenapa Islam itu kok ada hukum perbudakan sih, Ustadz? Nah, sekali lagi, bukan berarti Islam itu melegalitas perbudakan, Bunda. Bahkan bisa dikatakan Islam itu adalah satu-satunya agama yang pertama-tama kali bagaimana mengikis terkait tentang perbudakan. Tapi kenapa perbudakan itu ada, Bunda? Karena Islam merespon kondisi saat itu, Bunda. Bagaimana coba dibayangkan? Orang Islam kalau kalah, Bunda, juga sama. Ya, orang-orang Islam itu akan dijadikan tawanan, diperbudak, bahkan mungkin wanitanya pun dibagi-bagi di antara mereka. Maka Islam merespon undang-undang dan ini diatur secara hukum internasional, Bunda, yaitu apa? Adanya kesetaraan dalam memperlakukan. Jadi misalkan ya, diplomat kita di sini ya diperlakukan yang tidak senonoh misalkan, maka negara Indonesia dia berhak untuk melakukan protes atau bahkan memperlakukan diplomat negara tersebut ya seperti halnya yang diterima oleh diplomat kita. Maka Islam merespon seperti itu ya. Maka ketika Islam ini sudah berkembang, Islam ini besar, ya bisa dikatakan Bunda, banyak sekali aturan-aturan agama kita itu yang intinya adalah mengikis perbudakan. Contoh ya Bunda ya, orang yang misalkan di bulan Ramadan hubungan suami istri ya di siang hari, maka dia diantaranya adalah membebaskan budak. Kemudian orang bersumpah, diantaranya caranya adalah untuk menggugurkannya adalah dalam melanggar tersebut
adalah dengan memerdekakan budak. Begitulah ya respon Islam terhadap realita yang ada. Nah, terus bagaimana Ustaz terkait pembagian ghanimah? Nah, di sini Ibu sekalian kita mulai masuk. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ibu-ibu semuanya yang disayangi Allah Subhanahu wa taala ya, terkait harta, terkait pembagian harta benda, Allah Maha tahu Bunda. Manusia itu sangat cinta harta. Manusia itu sangat rentan terjadinya perkelahian, terjadinya permusuhan hanya gara-gara harta. Teman bisa berpisah karena harta, saudara bisa bertengkar karena harta, anak bisa berpisah, bermusuhan dengan ibundanya sendiri karena harta. Maka Islam terkait harta ini sangat detail, sangat jelas sekali. Hal itu terbukti misalkan Bunda terkait ketika membahas warisan. Bagaimana dalam Islam itu warisan sangat detail sekali. Maka Ibu sekalian, seyakin-yakin saya, seiman-iman saya, itu pasti ada hikmahnya. Ya. Dan Allah Maha tahu tentang segala-galanya, apa yang terjadi dan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan, wah warisan itu hukum yang sangat klasik, hukum yang sudah sudah expired lah gitu. Hati-hati Bunda kalau kita ngomong seperti itu. Karena apa? Allah SWT itu kan disifati Al-Alim. Al-Alim itu maha mengetahui. Maha mengetahui segala-galanya akan terjadi, sedang terjadi. Ya. Al-Khabir. Allah maha mengetahui sedetail-detailnya Bunda. Ya, memangnya Allah nggak tahu nanti satu saat wanita itu akan bekerja, sebagian wanita itu nanti ada yang lebih pintar daripada laki-laki. Memangnya Allah nggak tahu bahwa nanti itu ada internet. Memangnya Allah nggak tahu bahwa nanti itu akan terjadi perubahan sosial. Allah Maha tahu Bunda. Ya, itu artinya apa? Allah sudah memberikan penegasan penjelasan terkait warisan itu seperti ini. Jadi kita nggak bisa mengganti-gantinya karena sudah detail sekali. Ya, begitu pula dalam masalah ghanimah Bunda. Ghanimah ini masalah harta. Sekalipun itu mungkin di antara umat Islam yang berjuang, tidak menutup kemungkinan terjadi konflik intern di antara mereka. Maka Allah SWT menegaskan wa'alamu. Wa'alamu itu artinya apa Bunda? Ketahuilah. Ketahuilah itu artinya apa? Kamu harus tahu. Ya, mana yang harus kamu bagi, mana yang harus kamu berikan, mana yang kamu harus serahkan untuk apa saja. Maka wa'lamu. Jadi kita disuruh untuk belajar Bunda. Wa'lamu. Ya, kata ilmu kita harus belajar. Ya, belajar apapun ya. Kita harus belajar. Nah, terkait ghanimah, Allah sudah menegaskan wa'lamu annama ghanimtum, sesungguhnya segala apa yang kamu peroleh dari rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah. Nah, tentu Allah tidak membutuhkan apa-apa Bunda, tapi ini sebagai penegasan bahwa hukum ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'anna lillahi khumusahu walir rasuli. Jadi intinya adalah 1/5 ini adalah untuk jalan Allah. Artinya untuk orang-orang yang memang sudah Allah tegaskan di dalamnya. Yaitu siapa mereka ini? Nah, ini juga perlu diketahui Bunda. Harta ini bukan untuk Rasulullah secara pribadi loh Bunda. Walaupun dia berhak untuk mendapatkannya sebagai pemimpin perang, sebagai panglima, sebagai yang paling andil banyak, tentu beliau lebih berhak daripada lainnya. Tapi ternyata apa Bunda? Coba lihat bahwa di sini dibagi tidak hanya untuk Rasulullah dan keluarganya, ya. Walir rasuli, walidil kurba, pertama kali walidil kurba, ya. Walidil kurba ini adalah kerabat Rasulullah. Jadi kerabat Rasulullah itu siapa? Bani Hashim, Bani Muthalib. Itu dia berhak Bunda untuk mendapatkan ini. Ya, ini yang ngatur Allah SWT. Waliyatama. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka sangat berjasa Bunda. Ya, kalaulah seandainya tidak ada mereka, tentu kita mungkin nggak tahu Islam Bunda. Dan ini juga memberi pelajaran bagi kita loh Bunda. Kerabat itu jangan pernah kita lupakan. Sebaik-baiknya teman Bunda, dia tidak akan sampai tingkatkan kerabat. Ya,
Kan kadang kita itu dengan teman tuh akrab banget, deket banget. Masya Allah. Sudahlah, kadang melebihi keluarga. Tapi dengan keluarga sendiri kita jauh. Nah, ini tentu harus kita tata lagi ya. Bagaimana seharusnya kita berinteraksi. Kemudian wal yatama. Jadi seperlima itu dibagi ke anak yatim. Anak yatim. Tentu anak yatim yang dalam artian miskin ya Bunda ya. Kan ada anak yatim yang kaya raya juga ada. Ya. Apa sih anak yatim Bunda? Anak yatim itu adalah anak yang belum balik dan ditinggalkan oleh orang tuanya laki-laki. Perhatikan. Kalau ditinggal ibunya bukan anak yatim Bunda. Karena apa? Alasannya tulang punggung apa namanya? Tulang punggung yang mencari harta itu masih ada, yaitu ayahnya. Ya, maka istilah yatim piatu itu sebenarnya ya istilah di kita aja Bunda. Yatim itu kehilangan orang tuanya, piatu berarti yatim piatu kedua orang tuanya nggak ada. Oh, ya itu jelas pasti masuk dalam hal ini. Ya, jika dia memang tidak memiliki sesuatu. Kemudian wal masakin, miskin. Ya ini juga ini dibedakan Bunda. Ini tolong dicatat Bunda ya. Kalau di dalam ayat disebut hanya miskin, berarti kata fakir masuk di dalamnya. Nah, ini namanya kaidah Bunda. Kaidah dalam kita menafsir Al-Quran. Jadi kalau ada kata miskin di dalam Al-Quran, kok di situ nggak disebutkan kata fakir, berarti fakir itu masuk kepada miskin. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya Bunda, maka harus dibedakan definisinya. Seperti misalkan terkait tentang zakat. Nah ini juga nanti kapan-kapan kita bahas Bunda ya, terkait sedekah, zakat, dan infak ini. Ya, kan dikatakan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jelas di situ Bunda. Disebutkan ada fakir miskin. Berarti definisinya beda. Nah dalam hal ini, wal masakin di sini tentunya masuk kata al-fuqara'. Apa Ustadz? Miskin itu artinya orang yang punya pekerjaan tapi nggak cukup untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Kalau fakir tuh orang yang nggak punya kerjaan Bunda. Ya orang-orang terlantar gitu loh. Orang terlantar, nggak punya kerjaan yang jelas ya. Itu juga disebut dengan fakir. Maka sampai-sampai dalam hadis dikatakan Bunda, kadal fakru ayyakuna kufra. Oh Bunda hati-hati lah ya. Jangan sampai anak cucu kita, na'udzubillah, kita tinggalkan dalam kondisi miskin. Ya, dalam kondisi fakir. Kata Rasulullah, walaupun ini hadis-hadis do'if, hadis-hadis lemah, tetapi ini saya kira penting untuk kita jadikan pedoman. Yaitu apa? Bahwa orang-orang yang fakir secara ekonomi tentunya, ya, apalagi secara iman, ya, adalah dekat dengan kekufuran. Kemudian wabni sabil, ibnu sabil itu artinya orang yang orang yang bepergian tapi kehabisan kehabisan bekal Bunda. Ada orang ya dia hijrah ke Prancis kemudian terlunta-lunta, nggak ada uang, nggak ada bekal apapun, maka kewajiban kita menolongnya Bunda. Inilah sistem sosial yang dibuat oleh Islam agar kesejahteraan itu merata Bunda. Sekalipun tentunya orang miskin, anak terlantar, semuanya itu di zaman apapun tetap ada Bunda. Di zaman Rasulullah juga ada Bunda. Ya, mungkin pernah itu terjadi di zaman kemakmuran adalah di zamannya Umar bin Abdul Aziz Bunda. Umar bin Abdul Aziz itu masa yang amat sangat barokah. Maka banyak orang menyebutnya beliau itu adalah penyempurna masa kekhalifahan Rasulullah SAW setelah Ali bin Abi Thalib. Dikatakan Bunda bahwa di masa masa kekuasaannya itu yang mungkin hanya 2 tahunan Bunda, gak lama itu. Itu Masya Allah pengumpulan zakat itu melebihi target yang luar biasa Bunda. Sampai Baitul Malnya itu tempat penyimpanan harta orang Islam itu nggak bisa ditutup karena begitu banyaknya harta yang terkumpul. Artinya kesadaran untuk ngeluarin zakat, kesadaran untuk ngeluarin infak itu sangat tinggi sekali. Itulah yang menjadikan barokah Ibu sekalian. Ya, orang-orang miskin juga nggak kemudian dieksploitasi ya, disuruh minta-minta ke sana kemari.
Ya, maka kenapa eh, di zaman itu sampai ada surplus, maka dibuatlah program untuk pernikahan, buatin rumah orang-orang yang baru nikah dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kemudian in kuntum amantum billah. Nah, ini Bunda, ini rahasianya Al-Qur'an ini. In kuntum amantum billah, pakai in. In itu artinya ada kemungkinan loh kalian itu bisa jadi tidak menerima keputusan ini. Ya, maka dikatakan di sini ya jika kamu beriman. Artinya apa? Kalau begitu ada orang-orang yang tahu hukum Bunda tapi nggak mau melaksanakannya. Dan itu banyak. Bahkan mungkin dia dianggap ulama atau ustadz tahu hukum bahwa korupsi itu nggak benar, bahwa apa namanya memanipulasi itu nggak benar, ya uang jamaah dikemplang, ya uang organisasi digunakan nggak benar, itu bisa terjadi. Maka kenapa di sini tegaskan in kuntum amantum billah, sekiranya kalian beriman kepada Allah. Kenapa Ustadz kok ada kaitan dengan iman? Begini Bunda, yang menjadikan kita bisa duduk seperti ini, menjadikan kita puasa seperti ini, ya karena iman Bunda. Ya kan? Siapa sih yang kita harapkan dari puasa kita? Enggak ada. Apakah gara-gara nanti ada buka puasa? Tidak Bunda. Enggak. Tapi karena kita ada iman kepada Allah, iman pada janji Allah, bahwa kita nanti akan ketemu Allah. Ya, maka seluruh aktivitas kita ini dikaitkan dengan iman. Maka kenapa Bunda, mohon maaf ya, di dalam hadis dikatakan, la yu'minu az-zani idza zana wa la yu'minu as-sadiqu idza saraqa. Tidaklah ya beriman, artinya imannya saat itu hilang ketika seorang pezina atau seorang yang sedang berzina. Saat zina itulah imannya nggak ada, dipastikan. Kan nggak mungkin tuh Bunda ya, mau zina bismillah ya Allah, nggak mungkin. Begitu pula tidak mungkin orang yang sedang korupsi, orang yang sedang mencuri kemudian ingat Allah. Tidak mungkin Bunda, tidak mungkin. Kalau dia ingat Allah Bunda, dipastikan dia pasti bisa mencegah perbuatan itu. Maka di sini ditekankan in kuntum amantum billah, sekiranya kalian beriman kepada Allah. Jadi iman pada Allah adalah yang menjadi landasan kokoh seorang muslim Bunda, komitmen. Maka saya berharap Bunda-bunda yang kalau yang sudah tahu berjilbab, sudah tahu menutupi aurat, ya istiqomah. Istiqomah, ya pelan-pelan dilatih diri kita. Ya kalau kita keluar walaupun mungkin di sini aturannya bebas, tapi kita kan hamba Allah Bunda. Kita ini sebelum menjadi warga Indonesia atau warga Perancis adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada aturan yang dibuat manusia saja, tapi kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama anzalna ala abdina, artinya kalau kamu percaya sama Allah, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita dan Allah juga menurunkan Al-Qur'an sebagai apa namanya? Al-Furqan di sini. Al-Furqan itu pembeda. Pembeda ya, pembeda antara pembeda antara kebatilan dan kekufuran. Yaumal taqal jam'an. Nah, ini Bunda. Yaitu hari ketika bertemunya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Kenapa ayat ini kok ditutup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir Bunda? Kenapa sih? Karena Allah mampu Bunda. Kalau orang Islam ini dijadikan dia kalah, nggak ada namanya ghanimah. Malah semuanya jadi rampasan musuh kan? Maka kalau kamu ditolong oleh Allah, kamu menang, maka kamu jalankanlah. Ya kalau bahasa di kita Bunda, Allah Maha Kuasa loh Bunda, saat ini aja nyawa kita dicabut. Harta-harta kita ludes sekejap mata bisa jadi Bunda. Ya, yang kasus di Indonesia Bunda seperti kasus ART ya. Itu kan gitu. Hanya gara-gara anaknya naudzubillah seperti itu karena diberi makan yang haram jelasnya sehingga Allah membongkar ya semuanya itu. Maka kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Maka hendaklah kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit Bunda saya menegaskan, masih ingat gak kemarin Mbak Yayen? Ya Ustadz. Tadi malam ikut
ikut kajian saya enggak? Enggak. Oh, Bisa. ada kisah Hari menarik luar ini biasa. kan anak-anak sekolah. Ya, kepengennya itu kalau kajian di KBRI itu harusnya di-online-kan juga, biar yang lain tuh bisa. Siap Yang jadi dengar. catatan untuk Pak Isan ya. Ya Allah. Nanti Mm-mm. disampaikan. Sayang sekali Bunda. Ya, yang tadi malam datang siapa ya di grup ini? Ada Uni. Coba Uni Ada Deni, Teh Neti. saya Uni Deni aja. Uni Deni masih ingat nggak? Fokus nggak dia? Uni Deni, mana orangnya Bu? Hilang kelihatannya nggak ada. Lanjut buat rendang, Ustadz. Oh, Uni Deni coba. Tadi malam saya menjelaskan apa namanya turunnya Al-Quran terkait 17 Uni belum masuk Ramadan ini. itu gimana? Halo? Uninya belum masuk. Uni udah ada? Lagi nelpon kali itu. Wes nggak fokus itu dah, yang lain aja. Baik, Teh Neti yang itu datang tadi malam. Teh Neti, Teh Neti, Teh Neti, mana Teh Neti? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum, mana nih wajahnya? Assalamualaikum Ibu-Ibu. Sebentar, sebentar. Udah masuk Teh. Mana nih wajah saya? Udah Mana ada. Oh, ini dia. Masya Allah, selalu segar dan semangat. Iya, Suaranya, semalam. Teh Suaranya udah maksimum. Neti, dengar Udah suara saya? maksimum nih. Udah maksimum nih saya. Di handphone Dengar, saya udah maksimum. dengar saya nggak? Halo, dengar saya nggak? Hafiza Ya, datang. dengar. Ya, dengar Pak Ustadz, dengar. Oke, nggak. Ini supaya ilmu kita nggak lupa. Tadi malam itu alasannya apa sih yang digunakan orang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun tanggal berapa Bu tadi malam? Orang-orang Indonesia? 17 ganjil. Ya, enggak. 10 hari setelah. Sebelum saya terangkan. Awal mulanya 17 Ramadan. 17 Ramadan. Alhamdulillah. Mbak Neti ini luar biasa ya. Ini lihat ini Bunda. Ini loh. Ayat ini yang dijadikan sebagian orang sebagai dalilnya Bunda ini loh. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Dan apa-apa artinya wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di hari ketika terjadinya dua pasukan bertemu. Ini yang sebagian orang itu dijadikan sebagai dalil Al-Quran turun tanggal 17. Padahal ini kan bukan terkait awal Al-Quran. Karena perang Badar itu terjadi setelah Rasulullah di Madinah, Bunda. Ya. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal terjadinya perang Badar. Yaitu pertemuan dua pasukan antara orang-orang Islam dan orang-orang Quraisy. Jadi ayatnya ini Bunda. Yang tadi malam pernah saya sebutin itu ayat di sini. Ya, di surat Al-Anfal. Itu Mbak Neti. Bu Neti. Iya. Iya, Pak Ustadz. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutin? Banyak Ustadz. Oke, silakan. Ustadz yang pertama itu tentang yang kerabat. Kebetulan tadarus kita kan sedang tadarus terjemah ya. Nah, saya kebagian yang bagian tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ada satu ayat itu yang saat anaknya mau ditenggelamkan itu loh Ustadz. Nah, Nabi Nuh alaihi salam itu kan kayak apa sih, minta ke Allah, tapi kan itu anakku ya Allah gitu istilahnya ya kalau bahasa kitanya sekarang gitu. Lalu menerima teguran dari Allah bahwa ya dia itu bukan keluargamu. Itu gimana tuh kaitannya dengan yang tadi Ustadz jelaskan bahwa kerabat itu ya nasab istilahnya ya, keturunan dari A, B, C. Tapi kalau dalam secara general dalam Islam itu kita sebut sebagai kerabat juga enggak Ustadz?
Oke, Kalau Bunda. jadi istilahnya bahwa hubungan darah itu belum tentu kerabat ternyata kalau berdasarkan ayat ini gitu ya. Iya, betul Bunda. Jadi alhamdulillah Bunda, saya itu punya, alhamdulillah mohon doanya semoga Allah berkahi. Saya itu diberikan oleh Allah fadal menulis tafsir terkait ayat-ayat doa Bunda. Dan di situ saya terangkan kisah, di antaranya adalah kisah Nabi Nuh terkait beliau memanggil-manggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Jadi kalau saya baca ini tuh Bunda, saya itu membayangkan anak-anak saya sendiri. Jadi orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Bahkan orang tua laki-laki itu, Bunda, dia akan menaruh apapun anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Coba bayangkan Bunda. Jadi anak ini Bunda, ya dipanggil-panggil oleh ayahnya, dia malah merangkak-rangkak terus naik ke gunung yang tertinggi saat itu. Sedangkan Nabi Nuh bersama orang-orang mukmin ini sudah diperintahkan oleh Allah naik kapal Bunda. Dan Nabi Nuh tahu anaknya di depannya itu di seberang sana. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku kesinilah, naik bersama kami. Ya, itulah sayang. Itu naluri Bunda, itu tidak bisa dibantah. Dan Allah ceritakan kepada kita sebagai bentuk itulah tabiat seorang orang tua terhadap anaknya itu. Tetapi tabiat ini kemudian ya atau natural ini kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa itu adalah laisa min ahlik. Ya Nuh, itu betul anakmu iya, secara darah iya, tapi dia sebenarnya adalah bukan ahlimu ya secara agama dan secara keyakinan. Artinya apa? Karena ini konteksnya adalah ketika itu Allah membedakan mana orang mukmin mana yang kafir. Maka kemudian karena dia termasuk orang kafir sekalipun anaknya, maka tidak bisa dimasukkan kepada golongan ahlinya. Yang dimaksud adalah ahli baik itu secara keluarga keimanan maupun ahli sebagai kelompok jamaah Islam. Nah, karena itu Bu sekalian, jika kita kontekkan kepada kita, ya kalau di dunia ini kita tetap disuruh untuk berbuat baik kepada kerabat, bahkan sekalipun dia itu adalah orang non-muslim. Ya, tetapi nanti kalau di akhirat tidak lagi ada hubungan kerabat kita, Bunda. Sebagaimana Allah tegaskan bahwa Nuh bahwa putranya Kan'an itu tidak lagi menjadi kerabat dia nanti kalau di akhirat. Maksudnya di hadapan Allah di akhirat itu tidak lagi menjadi kerabat. Karena dia tidak lagi masuk pada golongan orang mukmin. Nah, begitu pula kita. Ya, naudzubillah Bunda ya. Naudzubillah ya. Misalkan si fulan ya anaknya dilahirkan tapi ketika nikah naudzubillah dia malah keluar daripada Islam. Ya sudah. Secara hubungan kekerabatan mungkin iya masih di dunia ini, tapi di akhirat dia telah hilang terputus selama-lamanya Bunda. Begitu Mbak Yayan. Ya, alhamdulillah. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya ada Tadi pertanyaan Ustadz. silakan Uni. Nih Ustadz nanyain saya terus dari tadi pagi nih. Ustadz, saya mau bertanya nih Ustadz. Ya. Ya, mengenai yang ini berbaik hati, bukan berbaik hati ya, berhubungan baik dengan semua golongan lah ya di atas dunia ini ya. Nah, tetapi Pak Ustadz, kenapa ya Pak Ustadz, kalau melihat tayangan Yahudi melakukan hal yang semena-mena terhadap saudari kami di Palestina itu tiba-tiba hati itu bergemuruh gitu, langsung dendam gimana gitu Pak Ustadz. Gimana Ya. cara ngatasinya itu Pak Ustadz? Ya betul Bunda, itu sebenarnya adalah reaksi iman. Jadi kalau ada saudara kita dicelakain, saudara kita dihinakan, kemudian kita kok nggak ada rasa kesel, rasa marah, itu malah dipertanyakan iman kita. Ya, itu naluri keimanan itu harus muncul. Tetapi dalam kita melakukan namanya aksi, ini beda loh Bunda. Melakukan aksi, perhatikan. Tadi itu adalah perasaan iman, itu harus seperti itu. Tapi ketika kita melakukan aksi, itu kita harus bil hikmah.
bil hikmah itu terstandar, terukur Bunda. Orang dong kemudian ngebom non dalan, ngebom orang non dalan, enggak. Contoh kasarnya seperti itu. Tetap. Maka gimana aksi kita? Ya aksi kita misalkan dengan membantu mereka, ya, mendoakan mereka, kita mengampanyekan bagaimana kita membantu saudara kita, bukan dengan cara-cara yang tidak terukur Bunda. Itu yang harus kita waspadai, karena nanti ada kelompok-kelompok tertentu Bunda yang menggunakan kondisi-kondisi semacam ini dengan tindakan-tindakan yang tidak terukur secara Islami Bunda, malah merugikan Islam, seperti terjadi misalkan dulu pernah di Prancis ya, gara-gara perbuatan yang tidak terukur Bunda, jelas secara dasar-dasar Islam itu merugikan orang Islam secara umum, akibatnya banyak sekali yang kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Itu ini yang harus kita harus kita ukur dengan ukuran syariat. Maka kenapa Bunda? Contoh lain misalkan di depan kita ada kemungkaran. Iya. Contohlah Bunda, saya di sini. Tiap hari saya dihadapkan orang minum khamr. Ya. Itu adalah kemungkaran Bunda. Jangan sampai kita mengatakan, oh biasa Ustaz di sini. Iya, di sini biasa. Tapi saya sebagai orang mukmin, saya sebagai orang muslim, saya harus menolak dalam hati saya, oh itu adalah sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Tapi apakah kemudian saya marah-marah, kemudian saya enggak. Aksi kita harus terukur Bunda. Jangan sampai kita melakukan kemungkaran, tetapi malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, itu yang enggak boleh. Gitu Uni. Merci Ustadz. Merci buku. Yang lain silakan. Mau nanya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rosita, dibuka. Iya. Supaya aku ingat gitu loh. Nanti ketemu di jalan lupa lagi ya. Enggak. Masih di mute Mbak Ita. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Jadi assalamualaikum. Jadi mau nanya tadi yang kerabat tadi, kan bapak saya juga almarhum itu kan mualaf Ustadz dulu ya. Dulu mualaf, tapi kan Masya Allah, tabarakallah dia memang, aduh, Masya Allah lah ya, saya belajar juga dari dia gitu. Nah, kita kan dulu itu nggak tahu ya Ustadz ya, namanya kan saya juga belajar Al-Quran juga 3 bulan setelah menikah gitu kan. Jadi namanya kan keluarga Protestan dulu kan ya masih datang apa sih, masih kayak ikut-ikut kayak gitulah ya. Nah, jadi kan sehingganya ketika misalnya kita udah paham, Bapak juga Masya Allah religius gitu ya, walaupun bacaan Quran juga belum bagus, tapi dia religius minta ampun gitu. Udah gitu, tapi ada satu yang kendala kami dulu itu, kami tidak tahu misalnya nama bapak saya kan misalnya Manap Sihombing gitu. Nah itu zaman dulu nggak tahu teman-teman juga mungkin ngerasain ya. Itu kalau kita menyebut itu misalnya kayak almarhum itu jadi Manap Sihombing bin Abdullah gitu loh Ustaz, bukan bin bapaknya yang non muslim gitu. Jadi apakah benar sampai di nisannya juga kan Manap Siombing bin Abdullah gitu. Padahal kan Abdullah kan bukan nama bapak beliau kan. Nah setelah kita tahu si Patrick ini jadi ya bin itu gitu, bin bapaknya gitu, walaupun bapaknya nggak Islam kan. Jadi apakah kita harus ngerubah nisannya itu Ustaz gitu? Bagaimana itu Ustaz yang masalah yang Abdullah itu? Oke Bunda, menarik ini. Jadi mungkin ini terkait begini loh Bunda. Tapi ini nggak terlalu prinsip sebenarnya Bunda. Nggak terlalu prinsip, artinya nama itu tidak akan mempengaruhi kondisi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya contohlah misalkan ya dalam Islam itu, tradisi dalam Islam ya, contoh misalkan ada sebagian sahabat itu ya, contohlah Bunda Ikrimah. Halo. Ikrimah itu kan sahabat Rasulullah ya. Ikrimah itu. Dan itu bapaknya itu adalah Abu Jahal Bunda. Ya. Bapaknya itu adalah Abu Jahal. Para pencatat sejarah tetap menulis Bunda Ikrimah ya bin Abu Jahal. Ya. Jadi Ikrimah ya. Jadi enggak ada masalah Bunda itu.
Karena itu nggak ada kaitannya sama sekali terkait tentang hukum di akhirat. Ya. Nah, adapun sedang orang apa namanya, ya, sedang orang yang mengatakan bahwa diganti nama dengan Abdullah itu juga menurut saya mungkin alasannya Bunda, walaupun ini menurut saya juga nggak penting dan nggak perlu. Mungkin alasannya adalah Abdullah itu kan artinya hamba Allah Bunda. Ya semuanya kan hamba Allah, orang kafir, orang mukmin kan semua hamba Allah. Maka dia kepengen mungkin daripada dia dinisbatkan kepada nama ayahnya yang jelas-jelas nama yang tidak Islami, maka dia diganti Abdullah. Dan itu nggak ada salahnya sebenarnya sih. Abdullah itu maksudnya adalah hamba Allah. Siapapun kan hamba Allah. Gitu Bunda kurang lebih. Jadi Berarti kalau misalnya, maaf Ustaz, berarti kalau misalnya kalau berdoa pun misalnya kayak yasinan apa segala macam, ya Abdullahnya diganti atau memang bagaimana Ustaz? Saya kira nggak perlu disebutin Bunda. Oh. Karena itu posisi doa. Kalau posisi mendoakan itu, ya seperti misalkan kita menyebut salah satu sahabat Rasulullah Bunda. Itu kadang kita kan, misalkan kayak gini ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atau anhu. Anha ya? Anhu. Anhu Ustaz. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau anhuma? Anhu dong. Anhu. Kenapa? Karena ayahnya itu adalah masih kafir. Kan ayahnya Abu Thalib. Tapi namanya nggak diganti Bunda. Ali bin Abi Thalib. Ya, ini yang jelas, contoh yang jelas ya. Kalau Ikrimah tadi kan saya masih ragu apa sahabat atau tabi'in ya. Ya. Tapi yang jelas Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu ayahnya Ali. Tapi dia meninggalnya kafir. Maka kalau kita berdoa itu kita sebut misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati Ali saja, bukan ayahnya, gitu loh Bunda. Jadi kalau misalkan disebutin ya nggak masalah, karena itu bukan doa itu tidak terujuk kepada dia, gitu loh Bunda. Bisa dipahami sampai sini ya? Iya ya Ustadz. Terus satu lagi Ustadz, tadi yang Ustadz bilang yang kayak ada hubungan dengan kayak minuman khamar itu tadi ya. Ya. Mungkin teman-teman juga kan ya senasib juga sih dengan saya gitu. Itu kan sering ya kita datengin, misalnya kalau saya kan seperti saya bilang kan saya meminimalisir ya Ustadz ya, ketemu gitu yang nggak penting. Jadi kalau misalnya kayak Natal itu kan penting banget bagi orang sini. Jadi sehingganya kan mau nggak mau kan datang juga gitu. Walaupun saya bilang sama Ustadz kan saya antisipasi yang pakai jilbab saya majuin untuk bersentuhan sama mereka ya jilbab ini. Ya. Masalah minuman itu Ustadz, kalau kami kan memang dari dulu kan memang enggak, sama sekali enggak. Walaupun ada sampan juga kita air putih gitu, walaupun acara kita gitu. Di rumah pun nggak ada alkohol sama sekali dari zaman dulu, alhamdulillah. Nah masalahnya kalau kita yang ke Natalan itu, kayaknya kalau sampai menuang minumannya pun juga nggak boleh kan Ustadz? Misalnya? Iya nggak boleh. Iya kan Ustadz ya? Nggak boleh. Tapi kalau megang-megangnya boleh ya Ustadz ya? Megang-megang nggak apa-apa, kayak masa kita nggak boleh megang-megang air seni? Oh iya juga ya. Lah Ibu kalau dicek darahnya kan pakai air seni juga atau itu? Iya juga ya. Iya berarti kalau menuangkan nggak boleh itu ya kan Ustadz? Nggak boleh Bunda, karena kalau menuangkan itu kan sudah ada aksi. Kalau yang megang-megang sesuatu itu kan belum tentu kita ambil, belum tentu kita pakai, belum tentu kita ya gitu. Ya, kalau megang-megang tapi ada tujuan tertentu, misalkan untuk bangga-banggaan, nah itu sudah lain niat itu Bunda. Maka ya memang kita di sini Bunda ya belum bisa sempurna nggak apa-apa, bukan berarti kemudian kita menyepelekan nggak Bunda. Saya sangat bisa memahami Bunda ya, kayak kemarin lah Bunda. Saya tiba-tiba diajak temen ngopi tuh Bunda. Kan pikiran saya ngopi biasa di kafe Bunda. Tapi kafe sini kan campur lah Bunda. Ada minum-minuman juga. Masa kemudian saya, wih ini nggak boleh nih. Akhirnya saya bilang, Mas, saya milih tempat yang kosong ya. Alhamdulillah di situ ruangan itu kosong, nggak ada yang lainnya Bunda. Nah itu ya ikhtiar saya, bentuk ikhtiar saya. Semoga Allah mengampuni saya, kehati-hatian saya Bunda. Kalau misalkan ada yang video saya ternyata situ pasti viral. Ustaz Hasan minum khamar bersama, aduh ya kacau nanti Bunda.
Nah, perlunya hati-hati itu semacam itu Bunda. Karena orang nggak suka kita juga banyak gitu loh Bunda. Oke, siap Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Patrick sehat toh? Assalamualaikum. Teman ada lagi? Teh Mau Meli? nanya nih, Teh Ya, Yen. silakan. Silakan Teh. Ya, saya ini dulu partnernya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya dikit, kan Waalaikumsalam. minum khamar itu kan haram ya. Betul. Apakah di sini kan dibilang sama pemerintah kalau wine 1 gelas itu bagus untuk kesehatan, terutama yang merah. Wine merah itu 1 gelas 1 hari bagus untuk kesehatan. Nah, berpatokan pada begitu, misalkan saya sih tidak minum ya, cuman kemarin itu ada pameran tahun baru gitu ya, kan setiap Ya. 1 tahun sekali di Paris ini ada, di kota Paris gitu. Udah gitu, saya kedinginan karena selalu ingat, mungkin tidak memabukkan, kan boleh. Terus saya minum, ternyata memang enak di badan itu, hangat. Itu namanya duwang rus. Rus tuh jadi dia dicampur kanel, dicampur sirup, dicampur macam-macam yang merah ya, yang anggur merah. Tapi memang tidak memabukkan. Saya cuma minum seger aja dan hangat badan saya. Itu Oke, oke, bagaimana? oke. Dan enak, saya malah gini, oh enak Oke. juga ya ini Oke, untuk oke, oke. hangat badan. Jadi gitu, Pak Ustadz, gimana itu? Oke, oke, oke. Dan Oke, saya Bunda. tidak sama sekali membuat pusing kepala. Oke, Terima oke. kasih Pak Ustadz. Oke, oke, Bunda. Ini saya mau tanya, boleh? Boleh? Mau tanya dulu, boleh? Saya boleh tanya Ibu Ya Pak dulu Ustadz, nggak? boleh. Iya, Oke. ya silakan. Ini dijawab dengan jujur ya. Dijawab dengan jujur Iya. supaya hukum saya tidak salah, Bunda. Yang pertama, itu ada alkoholnya nggak? Ada tapi dikit, tidak banyak. Oh, Karena itu kan wine nah. merah. Tapi dicampur-campur sama dia itu gitu. Gini Bunda. Jadi kalau alkohol sedikit pun, qaliluhu wa kathiruhu sawa. Ini kaidahnya Bunda. Jadi alkohol itu, ya, namanya alkohol itu kan pasti dia ada unsur. Perhatikan, ada unsur yang bisa memabukkan. Ya, sekalipun itu sudah dicampur macam-macam, tapi kan ada unsur yang haram. Maka di situ tetap haram. Ibaratnya gini Bunda, jenengan makan soto. Oi, soto niki ada dagingnya halal, apanya halal, semua halal. Tapi situ ada bumbunya. Bumbunya itu sedikit aja dari apa namanya daging dari bumbu babi misalkan. Ya tetap haram Bunda. Maka kaidahnya qaliluhu wa kathiruhu sawa. Baik sedikit atau banyak itu sama Bunda. Nah itu Bunda. Kalau sudah terlanjur ya sudah Bunda. Allah Maha mengampuni insya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi tidak boleh minum lagi Iya ya Pak Bunda. Ustadz ya. Insya Allah. Kalau memberikan ke teman gimana itu Pak Ustadz Sama hukumnya saja kita? Bunda. Saya tidak minum, Ya. tidak boleh ya. Sama Yang saja tidak Bunda. muslim, maksudnya orangnya tidak muslim, mereka Oh. meminum gitu. Tapi kita karena saya tahu mereka suka minum wine, terus saya memberikan botol, tapi saya tidak minum, itu gimana Pak Ya, Ustadz? sebaiknya jangan Bunda, karena itu nanti masuknya kepada ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling membantu dalam hal yang dosa dan permusuhan. Itu Bunda. Insya Allah hati lebih nyaman. Kita berikan hadiah yang lain. Oh gitu ya, meskipun mereka minum dan bukan Ya, muslim ya. betul Oke. Bunda, betul. Karena Terima kasih uang Pak itu, Ustadz. Iya. karena gini Bunda, kan di hadis dikatakan, mohon maaf Bunda, Rasulullah mengatakan, harta kamu dari mana dan harta kamu untuk apa? Nah ini nanti ditanyakan Bunda, jangan bisa jawab gak nanti di depan Allah. Ya Allah, saya memberikan itu untuk orang non-muslim. Ini kan nanti jadi permasalahan di depan Allah Bunda. Ya, sekalipun itu apa namanya bagi mereka itu diperbolehkan, tapi bagi kita kan nggak boleh. Termasuk kita membelikan mereka tuh nggak boleh, karena harta kita walaupun itu harta kita sendiri itu akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah SWT. Maka sebaiknya kita memulai Bunda pelan-pelan gitu Bunda nggih. Kalau udah biasa memberikan seperti kita ganti yang lain, coklat atau apa yang sekiranya mereka tidak apa namanya terkesan apa ya bahasa lainnya itu tersinggung gitu Bunda. Itu Ya, Bu terima Neti. kasih. Ya, Ya, terima kasih, sama-sama. akan saya laksanakan. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Assalamualaikum, saya mau tanya deh. Mana wajahnya Mbak Mutia tadi tak panggil-panggil nggak ada?
Iya, jangan dibuka itunya lagi raradutan atau di dapur Ustadz. Rarah Lagi hutan ki disambi-sambi opo? nih. Rarah hutan ki opo? Iya. Ya Ustadz mau nanya Ya, berkaitan dengan alkohol tadi. iya Bunda. Kan memang nggak boleh ya. Iya Terus betul. bagaimana kalau alkohol yang dari fermentasi tape itu loh Ustadz, Oh, masalahnya. oke. Karena kan walaupun sedikit dia juga ada berapa persen, entah 3%, 2% gitu kan ada. Iya, Tergantung kadang semakin lama tape itu difermentasi kan kandungan alkoholnya makin banyak. iya Memang betul. tidak memabukkan. Kan Iya, mungkin orang suka salah paham karena adanya dalil nggak boleh karena tidak Memabukkan. memabukkan. iya, Memabukkan ya, tidak boleh iya. karena memabukkan. Jadi kan persepsi orang memabukkan ini kan tiap orang kan beda-beda. Ada yang Iya orang betul, minum 1 gelas betul. udah mabuk, Iya, ada juga. Jadi betul. gimana kalau masalahnya tentang alkohol dalam kandungan tape ini, fermentasi tape ini, Ustadz? Ya, dibedakan Bunda. Ini harus lebih mendalam ini. Jadi dalam kajian fikih itu ada namanya nabidh, ada namanya khamr. Jadi khamr itu adalah sesuatu fermentasi yang dibuat dari anggur Bunda. Itu jelas itu. Para ulama banyak mengharamkannya. Tetapi kalau nabidh itu fermentasi yang dibuat dari selain selain anggur. Contohnya tape tadi ya. Sebagian ulama itu tidak menghukumi haram. Nah, itu perbedaannya Bunda. Pak Ustadz, nyambar dikit berarti termasuk cuka ya? Ya Ada itu di sini kan ada cuka boleh. apel, ada cuka beras, Iya, boleh. iya, itu kan boleh. Makan Gimana cuka tadi ya. cuka alkohol boleh? Cuka alkohol maksudnya tadi? Bukan cuka apel dan cuka Beda, beras. alkohol beda lagi loh Bunda. Apa yang namanya itu yang cuka putih di sini itu Vinaigrette. Satu lagi kan, kalau sake gimana Ustadz? Itu Sate. Kata Petri kalau sake gimana itu? Iya itu kayak di Korea juga kan ada ya yang kayak minuman soju itu kan fermentasi dari beras, Ustadz. Tapi kan tetap memabukkan. Iya, keras banget itu. Nah, kalau itu kan memabukkan. Kalau tadi kan nggak memabukkan. Yang tadi tape tadi loh Bunda. Kalau ini vinaigrette alkohol blong. Oh, ini nggak boleh teh. Ini memang dari alkohol blong. Apa itu? Ya, ini cuka untuk pembersih ini loh teh. Atau untuk makanan? Kalau untuk makanan. Iya Pak Ustadz, jadi mohon maaf nih kalau di sini mungkin kita agak was-was dikit ya. Kalau di Indonesia kan ada tuh Pak Ustadz cuka, kalau mau makan soto kan tambahin cuka makin sedap kan. Nah kalau di sini ada namanya vinaigrette l'alcool blanc. Jadi cuka itu bisa untuk masak atau untuk bersih-bersih Pak Ustadz. Oh. Ya, di sini sih dibilangnya kandungan alkoholnya 8%. Oh ya, janganlah. Kalau cuka beras kayaknya mendingan dihindari Uni kalau itu dia bisa buat bersih-bersih berarti dalam tubuh kita nanti bisa bersih-bersih. Mbak Mutia. Ya Ustadz. Memang kalau khamr kan sepakat ulama ya. Kalau nabis ini memang selama dia tidak memabukkan itu nggak apa-apa. Tapi nabis itu definisinya adalah dia dibuat dari selain khamr. Dibuat dari selain apa tadi? Anggur gitu. Ya kalau kayak tape tadi itu. Tapi kalau sake tetap haram lah Bunda. Karena dia udah sampai kepada titik memabukkan walaupun dibuat dari selain anggur. Nah, kemudian Bunda kalau kita jadi orang mukmin Bunda, itu jangan mendahulukan nafsu kita. Lebih baik kita meninggalkan syubhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuk." Ini kaidah Bunda. Ini kaidah untuk kita di sini supaya hati-hati apa? Da ma yuribuka. Kamu tinggalkanlah segala sesuatu yang membuat kamu ragu. Pindah kepada sesuatu yang yakin. Ya kayak kemarin saya dijak makan. Saya ragu itu. Pak, saya ragu nggak usah sini Pak, yang lain aja lah.
Akhirnya saya cari kebab, Bunda. Nah, kayak gitu. Jadi kehati-hatian itulah yang akan menelurkan hikmah di dalam diri kita, Bunda. Dan Allah akan memberkahi diri kita, keluarga kita, insya Allah. Memangnya kalau kita nggak makan itu akan mati itu gimana? Ah, tuh. Nah, sampai mati ya darurat gitu loh. Gitu ya, Mbak Mutia. Baik Ustadz, terima kasih. Saya mohon maaf juga Mbak ini. Hafizah nih, dari tadi udah angkat tangan. Mbak Silakan Mbak Hafizah. Hafizah. Silakan Mbak Hafizah. Mau nanya yang berkaitan sama teh neti tadi, kalau misalnya kita membelikan itu dengan niatnya karena oh mereka suka kita beliin. Tapi kalau misalnya ada hadiah dari kantor suami, hadiah misalnya tahun baru atau Natal gitu suka misalnya dikasih alkohol gitu kan. Itu apa tidak boleh juga kita berikan ke orang lain, apa bagusnya dibuang aja seperti itu? Mbak Hafizah tanya saya untuk mencari kebenaran atau mencari apa? Atau pembenaran? Kebenaran. Oke. Kalau saya dibuang, Mbak. Buang biasanya. Mbak masih ingat kisahnya seorang laki-laki yang dia dituduh setiap malam berzina, setiap malam dia minum khamar. Masih ingat nggak kisah itu? Ternyata setiap malam itu, Mbak, dia itu ke penjual minum khamar itu dibeli semuanya. Kemudian apa? Dibuangin semuanya. Tujuannya apa? Mengurangi orang berbuat dosa. Karena kita memberikan itu menambah orang berbuat dosa. Maka saya berpendapat wallahu a'lam bishawab, lebih baik itu dibuang saja. Dan itu tidak termasuk israf. Bahkan kalau kita melakukannya masuk kepada mubazir kita. Karena itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Oke. Dulu saya pernah nanya juga, terus katanya nggak karena mereka itu tidak Muslim, jadi kayak tidak dihitung ibadah atau perilakunya, jadi tidak masalah itu Ustaz. Jadi iya, itu jika tidak lewat kita. Oke. Kan tangan kita nanti ditanya. Itu mungkin Ustadznya belum menjelaskan secara lengkap itu mungkin. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tadi saya ada pertanyaan, tapi hilang. Apa ya? Permen. Oh iya, permen itu, Ustaz. Suka banyak yang ngasih permen buat anak-anak. Terus Gimana, Bu? halal gitu. Coba dijelasin dong. Ya, kasusnya apa? Karena gini Bunda, hukum itu ya, karena hukum itu tidak bisa kita keluarkan kecuali kita paham dulu betul masalahnya. Gimana ceritanya? Iya, jadi anak saya itu kan banyak. Jadi kalau ada yang berkunjung ke sini ngebawain permen tuh satu box besar gitu, Ustaz. Saya juga kepikiran aduh, dibuang kok kayaknya kayak makanan gitu ya. Memang permennya apa? Permen itu loh yang permen Haribo. Halal, ada gelatinnya di dalam, ada gelatin. Haribo gitu loh Ustaz. Yang itu ada satu kotak besar itu. Terus saya niatkan gitu. Sebentar, ngomong Pak Le. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangku. Wabarakatuh. Ini baru selesai sahur nih, Neng Sarah. Masya Allah. Barakallahu fiik, Neng Sarah. Merci buku. Iya, jadi saya niatkan untuk memberi ke tetangga yang non-muslim gitu tadinya. Tapi kadarullah sama Allah tuh dilupakan terus gitu. Jadi tiap mau keluar lupa sampai akhirnya expire sendiri gitu. Akhirnya alhamdulillah dibuang itu juga. Di dalamnya ada apanya, Mbak? Ada gelatin babi.
Oh iya, Ya, hati-hati makanya Ustadz sama permen Ustadz. nek coklat gimana? Coklat juga harus dilihat baik-baik. Kalau coklat Aduh, biasanya alkohol ya. Biasanya aduh. alkohol. Nah, nanti sopo sing dampingi aku kan nggak tonton salah aku beli-beli. Ya, harus dilihat betul-betul Astagfirullah. Di ingredient ingredientnya, Ustaz. harus dilihat betul-betul. Makanya Yes. belanja tuh hati-hati sekali gitu. Itu kayak saya dulu di Korea. Di Korea itu ya nggak jauh beda dengan di sini, Bunda. Saya makan itu harus, ya Allah. Saya sering itu malah, Ustadz saya masakan aja, Ustadz ya saya masakin, Ustadz ya hati-hati. Luar Ustadz mau biasa. sharing bisa nggak? Eh? Mau sharing dikit aja. Oh siap. Jadi kebetulan Itu kan kok saya ada udah pos kamplingnya sopo iku? Di mana kamu tuh? di Beirut, Ustadz. Lagi di Beirut ini ceritanya. Ya enggak lah, bingung nyari background apa daripada Oh, lemari tempat tidur kan. oh iya, aku nggak punya background. Jadi kan dulu kan saya buat buku, mungkin teman-teman kalau mau tahu gitu kan itu ada di Google Books sih. Bukunya ya ada catatan cinta dari negeri Eiffel itu buku di situ ada tema yang tentang halal dan nggak halal ini teman-teman Ustadz. Jadi untuk singkatnya kalau teman-teman mau membeli bahan-bahan lihat aja di situnya ada nggak E473 itu aja patokan kita E473 gitu. 473. Ya. Saya tak lihat ya aku kemarin tuh dibeli orang. Aduh. Iya, ya pokoknya itu ada beberapa lah itu nanti saya kasih lah itu aja patokan kita karena begini teman-teman ya bahkan kita misalnya mau beli sandwich pun yang kita kira itu halal misalnya isi tuna itu roti irisnya juga nggak halal gitu. Jadi roti iris juga sandwich gitu hati-hati juga gitu kalau kita mau lebih detail ya karena saya juga udah terjebak ke permen-permen Ustadz yang Haribo dan kawan-kawan itu dari babi Ya atau dari memang harus bahan yang nggak hati-hati jelas. lah Bu. Masalahnya Iya. masuk ke perut kok. Iya gitu. Jadi amannya ya nggak ngerti saya apa beli baget aja yang isi tuna gitu. Jangan yang sandwich ikan tuna. Apa? Apa namanya? E4 apa? E473 Ustadz. Oke, makasih. Iya, jadi ya seperti itu. Dan itu seperti Mbak Yan bilang itu bagaimana kita nolaknya Ustadz karena ya sering juga dong itu Oh, kecil juga. kita kalau diberi untuk menjaga perasaan ya jangan ditolak. Tapi kalau saya diberi kayak gitu biasanya Bunda udah saya berikan ayam. Saya kan kadang diberi kadang orang diberi kita pernah dapat ayam Bunda itu tak cek Bunda tak cek itu ternyata nggak disembelih. Ya saya terima kasih ya Mas, Masya Allah ya gitu. Tapi kan setelah itu kan hak saya kalau sudah diberi itu. Jadi beralihlah hak itu menjadi hak milik kita. Maka Allah akan menghisab dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah yakin benar itu sesuatu yang haram, lebih baik dimusnahkan. Oh, berarti permen-permen tadi kita musnahkan gitu Ustadz atau dibuang ya gitu? Iya. Iya Ustadz tuh gimana? Karena anak saya juga sering ya kalau misalnya ada acara-acara kayak sebelum liburan anak-anak itu kan mereka suka ada kayak semacam kumpul-kumpul nonton. Nah, mereka kan bagi-bagi permen, tapi sih memang anak saya udah tahu dia kan kalau permen itu Ya, mengandung diberikan galatin. mereka aja, Bu. Diberikan mereka aja. Iya, makanya suka saya kumpulin kan karena anak saya tahu dibawa pulang. Ma, aku diberikan dapat mereka ini. Oh saja. ya, jangan dimakan, dikumpulin. Tapi akhirnya suka saya bagiin lagi sama teman-temannya. Itu gimana, Ustadz? Ya udah diberikan mereka Nggak saja. usah dibuang tapinya kan? Iya, kecuali Dibuang aja. kalau mau dengan aman ya dibuang. Tapi nek Iya ya. Tapi kan Lagian gimana kan ya permen. namanya ibu-ibu sayang gitu kan. lagian permen kayak gitu kan apa sih? Iya buang aja. Kalau saya sih buang. Ya amannya dibuang ya. Soalnya kan tadi kalau lagi nggak bagus juga buat gigi anak-anak. Kan Sedikit begini banyak Bunda, hukumnya sama. kita itu juga berpikir kan mengurangi mereka makan sesuatu yang haram itu kan jadi pahala kita, gitu loh. Jadi jangan melihat Tapi kan makan. kalau buat mereka mah nggak haram, Ustaz. Iya Yang haram buat betul. kita. Iya betul Bunda. Tapi ingat, jangan buka. Ayo kita buka surat Al-Baqarah Bunda. Supaya kita belajar yang benar nih. Tidak abal-abal. Oke.
surat Al-Baqarah ayat sebentar kok ya enggak, mata saya enggak kelihatan sih. Sabar Bu ya. Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 168. Sudah dibuka? Sudah Ustaz. Coba dibaca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah astagfirullahaladzim. Ulangi Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Mbak Yayan, Setan itu ya coba. Itu perintah kepada siapa itu? Manusia atau orang Islam toh? manusia, berarti general. Nah, itu loh. Oh ya. Enggak, ini sempat saya bahas loh Bunda. Ini kita harus mengedepankan kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya, bukan nafsu kita. Jadi kenapa sih ayat ini kok berbunyi ya ayyuhan nas? Tadi kan jangan banyak yang bilang gini, Ustaz, bagi mereka kan halal, bagi mereka kan halal, atau bagi mereka nggak ada hukum. Gitu kan tadi kan? Tapi di Quran ini mengatakan ya ayyuhan nas. Wahai manusia, artinya seluruh manusia, bukan hanya orang-orang Islam. Kenapa sebabnya Bunda? Ini ternyata makanan itu berpengaruh pada perilaku. Jadi kalau kita atau mereka memakan sesuatu yang haram, itu nanti perilakunya semakin tidak terkendali. Dan itu dampaknya kepada kita. Itu satu. Kedua, bisa jadi makanan yang dimakan itu mengakibatkan penyakit. Dan penyakit itu bisa jadi adalah menjadi penyakit yang kayak kemarin, pandemi itu. Karena ada yang mengatakan mereka makan makanan yang nggak benar di Wuhan, bermacam-macam. Ya, walaupun banyak teori lah itu. Itulah sebabnya kenapa makan itu harus yang halal. Sekalipun itu orang-orang non-muslim Bunda. Artinya jika kita tidak bisa mengendalikan mereka, minimal kita mampu mengendalikan diri kita sendiri dengan tidak membantu mereka kita suapin sesuatu yang haram. Sampai di sini bisa dipahami Bunda? Ya Ustaz. Ya Ustaz, terima kasih. Oke Bunda, semoga Allah meridai kita semuanya. Amin ya robbal alamin ya. Sekarang jadi lebih mantap ya. Buang saja. Bismillah, minta maaf dulu sama Allah. Aduh, astagfirullah. Yang sudah lah ya. Sudah ada izin Jadi, Allah di situ. enggak, ini saya kan tidak ngarang-ngarang tuh Bunda, ini loh. Ada dalilnya jelas loh Bunda, bisa dilihat loh. Ya ayyuhan nas loh Bunda. Ya, biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kan Bunda, di Quran itu kalau ada perintah atau larangan, itu memakai kata-kata biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Karena di situ ada beban. Dan beban itu biasanya adalah berat. Dan yang bisa memikul keberatan itu hanya orang beriman, Bunda. Tapi terkait makanan ini ternyata saya juga heran. Kenapa sih kok pakai ya ayyuhan nas? Karena dampaknya makanan itu, Bunda, tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi berdampak kepada kita loh, sebagai warga dunia. Jadi pahami ya? Siap Ustaz. Ada lagi teman-teman? Sebelum Ustaz mau ke KBRI ya hari ini ya Ustaz ya. Ini Iya, Tayan yang itu pertanyaan. Jumatan. Oh ya, silakan Mbak Andika. Masih tadi. Aku udah lupa gimana ya? Masuk lagi ke share screen sepertinya. Udah lupa yang mana? Sebentar, yang ada. Jadi tentang tanda, ini kembali ke tahsin ya Ustadz ya. Oh iya? Jadi kalau ada wakaf, tanda wakaf untuk berhenti, kita tuh menemukan ayat yang mana Mbak Andika? Itu ayat berapa? Sebentar. Bunda, halo Bunda, saya sambil nyari Ya. ini ya, saya ingin menegaskan begini loh Bunda, secara kaidah itu, bahwa barang yang haram itu tidak ada harganya dalam sisi Allah Bunda, sekalipun itu mahal. Tapi barang itu halal, sekalipun itu murah Bunda, itu sangat berharga di sisi Allah.
maka sekiranya ada orang mempertahankan ya uang 1.000 Bunda misalkan dipertahankan sampai dia meninggal, itu dia meninggalnya adalah dalam posisi dia mati syahid. Nah, itu gambarannya Bunda. Bisa dipahami ya? Insya Allah Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, Ya. cara berhentinya gimana, Ustaz? Kalau ini kan tanda sholat itu mata saya kok nggak kelihatan sih. Nah, kata sholat ini boleh berhenti Bunda, tetapi yang lebih baik itu adalah disambung. Misalkan, wa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhih. Jadi di sini. Ini boleh berhenti Bunda. Tapi lebih baik karena tandanya sholat itu wasol. Maka lebih baiknya disambung. Yaitu apa? Kita semua lagi. Qalu lana hadihi wa in tusibhum. Begitu. Iya. Jadi Kalau paham ya? berhenti hadih, Ustaz. Ya, Ya, hadih. 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 Bukan hadihi, tapi Hmm. hadih. Yang satu lagi, Ustaz. Nah, yang jadi kalau kola itu ya wakaf itu lebih baik. Jadi kalau ada tanda yang kola gini Bunda, itu wakaf lebih baik. Nah, misalkan kita baca wa mamma'ah. Itu lebih baik daripada kita Ustaz. sambung. Ya, kalau mau Iya. nyambung ya panjang jadinya kan karena ini kan ada tanda ini. Wa mamma'ahu alla wa mamma'ahu ala ya. Maka kenapa Ustaz. ini lebih baik berhenti karena ini nafas nanti nggak kuat ini yang kola ini. Kan kalau ini kan seperti pengganti huruf ya mati gitu. Kirain Oh, seperti yang itu enggak seperti itu. Kan ini itu loh Mbak, hadihi itu loh. Hadihi. Haknya kenapa panjang kalau dibaca? Karena ini kalau dalam bahasa istilah Arab itu hak ini memang dia terutama hak yang terakhir ya. Itu dia dipanjangkan. Ya. Jadi apa namanya? Ini hak do. Kalau ini yang pertama ini namanya hak isim isyarah. Hadihi. Ya. Hadihi al hasanat. Ya. Ya. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadihi. Hadihi itu kembalinya adalah kebaikan maka pakai hadihi. Ya. Nah, sedangkan kata ma'ahu ini haknya ini bukan isim isyarah. Isim isyarah itu isim petunjuk menunjukkan ini itu tuh loh hadihi. Kalau yang bawah ini wa ma'ahu hunya ini adalah domir ya, kembali kepada waman dan orang yang bersamanya. Nah, itu. Tapi inti utamanya adalah kata huhahi ya, jika dia di ujung akhir ya kalau dia apa namanya tidak disambung maka diwakafkan. Kalau disambung ya dia dibaca panjang. Jika ada setelahnya kayak ini nih ada alif malah dipanjang lebih dibaca panjang seperti hanya menjadi mat jaiz munfasil. Iya Ustadz benar. Ini Ustadz kalau dia baris atas dia dibaca Ustadz matnya bimusa kalau berhenti. Ya. Makanya pikirnya kalau yang ini misalnya karena ini mat juga jadi pikirnya berhenti juga tak tina bihi karena ngikutin yang ini yang baris atas. Enggak, betul. Kalau dia wakaf, dia kan fungsinya dia disaktah, disukun. Maka dia tidak panjang. Wa qalu mahma ta'tina bih. Gitu. Nek kita baca panjang nanti harus nyambung ke belakangnya. Ya, berarti itu bukan wakaf, tetapi dia wasol. Yang ini tak yang baris atas Mana? dibaca panjang tak? Oh iya, kalau itu dibaca, misalkan ya berhenti misalkan kan,
Wa in tusibhum sayi'atun yattayyaru bi Musa. Kenapa? Kita berhentinya bukan di huruf alif ya tapi kita berhentinya itu karena di sini ada ya lainah. Jadi kita bukan berhentinya di kata Musa, tapi kita berhentinya itu ada situ ada ya lainah itu loh. Iya, Kak. Kalau misalnya ada ya lainah setelah ini, misalnya mungkin nggak misalkan ada ya. ada, maka dia dibaca hadihi itu. Begitu Tapi nggak juga ada dengan kelihatannya karena ya hadihi nggak ada. itu isim isyarah. Ya benar, Ustaz. Misalnya apa yang lain bukan hazihi gitu, yang lain kata-katanya. Ya kalau ada gitu, seperti itu maka kita berhentinya kita panjangkan. Gitu juga dengan domah ya Ustaz. Iya, tapi Domah harus ada juga. kasusnya ini. Kita nggak bisa ngarang-ngarang karena ini Quran Iya, ya. karena nggak ada ya. Jadi harus ada realitanya. Nah, saya gitu. Pak Ustadz, kalau menurut saya, mungkin Teh Yen, coba kita ganti Al-Qur'annya ke Al-Qur'an Indonesia aja. Karena ini kan Al-Qur'an online-nya edisi Mekah kayaknya nih. Jadi banyak mungkin huruf-huruf yang seharusnya nggak dibaca. Tapi kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia, insya Allah lebih simpel. Mungkin Ya, kami belajar akan lebih baik pakai Al-Qur'an biasa dulu. oke. Begini saya terangkan, nggak apa-apa pakai Quran biasa. Tetapi ternyata Bunda, saya itu kan ngapunten mohon maaf ya, saya itu di bidang tafsir dan kajian Quran. Ternyata para ulama itu ya sampai ada yang mengharamkan menulis Al-Quran selain pakai mushaf Utsmani. Karena ini yang kita baca ini pakai mushaf Utsmani di sini. Ya, artinya apa? Ya kita berlatih karena di sini itu ternyata kalau mushaf Utsmani itu dia mencakup bacaan-bacaan selain bacaan kita. Gitu. Ya memang agak sulit sih kalau nggak terbiasa, tapi itu jauh lebih baik Mbak Uni ya, Uni Dini daripada kita membaca yang Indonesia. Tetapi menurut saya nggak apa-apa kita untuk latihan pakai yang mushaf Indonesia lebih simpel, ya nggak apa-apa sih. Saya Monggo. Al-Qur'annya Cordoba Pak Ustadz, Utsmani nggak nih? Yang mana? Al-Quran saya Cordoba. Coba lihatin dulu. Karena aku harus melihat tulisannya khotnya. Enggak, tulisannya coba dibuka kata as-sholat coba. Jadi ciri-cirinya Mbak, ciri-cirinya Unideni, kalau mushaf Utsmani itu kata as-sholah itu enggak ada alifnya. Enggak ada lam alif, enggak ada, tapi lam wawu biasanya. Berapa Pak Ustadz? Satu aja. Alif di depan aja itu ada di Al-Baqarah, di awal halaman awal itu loh. Ayat 2, ayat 3 itu loh. Itu enggak ada alif lam toh? Ada wawu toh itu? Wa yuqimus shalah itu loh Unidini. Ya, wait. Ya, apa yang enggak ada Pak Ustadz? Enggak ada alif lam toh itu, adanya lam wawu toh? Ya, lam waw. Nah, itu Utsmani. Nah, oh, ini kalau enggak ada hamzah berarti Utsmani. Utsmani itu yang tepat, yang benar itu. So is it mushaf okay? itu ya, mushaf itu harus ditulis dengan Utsmani, Bunda. Nah, yang Indonesia dulu kita itu pakai imla'i namanya. Tapi sekarang udah banyak dirubah, sudah dilurusin karena diprotes ulama-ulama dari Timur Tengah. Terus satu lagi Mbak, yang tadi ada lafaz Allah tapi fathahnya nggak berdiri. Mbak Andika bisa ditunjukin lagi nggak? Semua lafaz Allah mungkin ini ya Ustaz, panjang ya. Oh ya pasti. Maksudnya itu. Tadi yang di Quran kita temukan nggak berdiri fathahnya, itu nggak panjang gitu Mbak. Aku mau nanya ke Ustadz kenapa itu bisa begitu. Ayat Kalau berapa ini Teh? Ar-Raudhah ini Ada luar tadi nggak biasa. ada ini? Gimana kalau mau sekolah S3? S3 tafsir? Enggak, karena penasaran aja, karena kan di Quran Mbak nanti Andika semoga enggak Mbak
kalau Allah memberikan waktu saya nanti kita lanjutin lah kalau saya ada pulang khusus terkait membahas tafsir gitu. Tadabbur terutama. Ini nih. Oh, tunggu bentar. Maaf ya, Ustaz. Sedikit aja Ustadz, karena saya penasaran aja. Di Quran saya sih fathahnya berdiri, tapi Oke. Nah, ini mungkin Bunda, ini permasalahannya adalah yang membuat harokat. Karena Quran aslinya kan nggak ada harokatnya Bunda. Ya kayak ini loh. Ini loh. Ya ini loh sebelumnya ini loh. Ayat 30, ayat 30, ayat 30 benerin. Itu kan di sini nggak tahu ini yang nyetak siapa ini kok kayak gini. dari online itu Ustadz. Ya Bunda, jadi gini, ini sebenarnya terkait mereka aja. Karena apa? Mereka sudah meyakini bahwa kata Allah itu semuanya dibaca panjang. Maka mereka tidak mengharokati berdiri. Ini semestinya ini standar masing-masing sih Bunda, tapi ini jelas tidak merubah isi kandungan Al-Quran. Itu hanya sistem mereka dalam mengharokati sesuatu. Ya kayak gini lah Bunda. Au yukhrijuka. Wow-nya kan tidak diberi sukun kok Bunda. Nah itu hanya sistem pengharokatan aja Bunda. No problem. Nggak harus. Ya. Ustaz, makasih. Nah iya, ini di Cara tempat bacanya tetap otomatis kita panjangkan ya Ustadz. Oh iya Bunda, itu otomatis wong nggak diharokati tetap dibaca fathah. Makanya kenapa? Bahkan Bunda, kata Allah ini spesial. Dia bisa dibaca sampai 7 harokat. 6, 7 harokat seingat saya. Maka kita kalau takbirkan Allahu Akbar. Gitu tak Bunda? Itu kan melebihi 1 mat itu. Ya enggak? Karena memang kata Allah ini spesial Bunda. Oke, kita tutup ya. Kita mau siap-siap Jumatan. Oke. Ustadz nanti jangan lupa foto-foto di kebun binatang Ustadz. Emang bagus, katanya jelek. Aku diberitahu, jadi kecewa nanti. Lah, kok udah ada yang bilang jelek aja? Saya tuh di sini tuh diberi toksin orang tuh kadang itu. Waduh. Jangan, harus husnuzon Ustadz. Betul. Saya tuh aku di sini tuh mencari kebahagiaan, kok malah dikai toksin-toksin. Iya. Ustadz ini Positif, Ustadz, positif. Lalu Makanya Pak Ustadz, kata Umar bin Khattab, jauhi orang-orang kelompok-kelompok yang ya enggak, nek saya enggak saya jauhi Bunda, cuma saya tahu aja, kan enggak perlu jauhi orang, nanti malah kita enggak bisa menasihatin mereka. Nah, benar juga. Benar juga, Masya Allah. Mbak Rosita, gimana Patrick? Patrick ini lagi kerja di kamar Ustadz, dia kan kerjanya ini online. Tapi siap untuk Ustadz mah kapan aja. Enak banget ya. Enak loh Ustadz, bisa disuruh-suruh belanja. Masya Allah, Ustadz cari souvenir kaos-kaos tulisan Paris katanya Mbak Ita. Iya nanti siap. Tuh Ustadz, kapan ada waktu Ustadznya? Gampang lah nanti kita. Iya, tapi harus ada yang nganter yang bener. Aku kemarin habis lebaran ya Ustadz. Habis lebaran biar nggak fokusnya nggak kemana-mana. Oh iya, habis lebaran bukannya aku udah pulang. Hah? Iya tuh. Habis lebaran aku udah pulang. 25. Terus Natal-Natalnya kapan? 21, 22 atau 22 lebaran. Masih ada lah waktu beberapa hari tuh Ustadz. Oh gitu. Ya udah manut aku deh, manut. Ya, saya pinjemin Patrick. Jangan sampai nanti aku pulang dimarahi sekampung nanti. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, coba di kesimpulan kita hari ini, Masya Allah banyak banget informasi hari ini. Satu ayat tapi ternyata Masya Allah. Sampai gemes saya pengen langsung ke ayat selanjutnya, nanti kita tadabur. Ya. Silakan Ustadz kesimpulan dan doa. Oke, baik Bunda. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita dalam bermuamalah, berinteraksi ini memang perlu kehati-hatian. Jangan selalu mengedepankan akal rasio. Karena jikalau agama ini semuanya itu memakai akal rasio Bunda,
Maka kalau kita wudhu, seharusnya yang dibasuh itu adalah pantat kita karena kentut, Bunda. Tapi yang dibasuh adalah wajah kita. Ini maksudnya agar kita ini tidak selalu sesuatu itu pakai rasio-rasio, nggak apa-apa, gini nggak apa. Itulah bentuk jihad kita di sini, Bunda. Itulah kenapa pahala kita dilipat-lipatkan sampai 50 lipat. Toh kemarin tak terangkan, dan lipatannya kepada sahabat loh, bukan kepada sesama kita loh. Nah ini, karena itu kita tutup. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bunda semuanya, sekali lagi saya mohon maaf, Bunda. Saya ini disebut orang Pantura, dekat pantai, Pantura. Jadi bahasanya mungkin nggak bisa seperti Tah Yayen, ya, orangnya halus gitu. Jadi saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Makasih warahmatullahi Ustadz. Makasih Mbak wabarakatuh. Lili.